Selamat datang. Kami kelompok 3 akan menjelaskan beberapa poin materi sebagai berikut. Yang pertama, pengertian data dan informasi. Yang kedua, apa itu database? Yang ketiga, apa itu database management system atau DBMS? Yang keempat, proses DBMS yang meliputi defining, manipulating, and sharing. Yang kelima, manfaat dari data redundancy, data isolation, dan data inconsistency. Yang keenam, tantangan costly, complexity, recovery, and security. Yang ketujuh, apa itu big data? Yang kedelapan, karakteristik big data seperti volume, velocity, dan variety. Yang kesembilan, apa itu knowledge management system? Yang kesepuluh, kami akan menjelaskan siklus knowledge management system. Yang pertama, pengertian data dan informasi. Data adalah hasil observasi langsung terhadap kejadian atau fakta dari fenomena di alam nyata yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Sedangkan informasi adalah kumpulan data yang terstruktur dan yang disampaikan seseorang kepada orang lain sehingga bermakna bagi orang tersebut. Selanjutnya, manfaat dan informasi dari data dan informasi. Yang pertama, data sebagai suatu acuan kegiatan, kedua sebagai dasar perencanaan, yang ketiga dasar untuk membuat keputusan. Selanjutnya, informasi. Yang pertama, sumber pengetahuan, yang kedua sebagai hiburan, yang ketiga fungsi memengaruhi khalayak. Apa itu database? Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang paling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Apa itu Database Management System atau DBMS? Database Management System atau DBMS adalah software yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengambil database. Software ini menyediakan antarmuka yang memungkinkan user membaca, membuat, menghapus, dan memperbarui data. Sistem basis data. DBMS kumpulan program yang digunakan user untuk memanajemen database. DBMS mencakup proses yang pertama, defining. Database mendefinisikan tipe data, struktur, dan batasan dari data yang disimpan dalam database. Yang kedua, manipulation. Database mencakup berbagai fungsi dan query untuk mendapatkan data yang dicari, termasuk operasi insert, update, dan delete, serta dalam generation report data. Yang ketiga, sharing. Database dapat diatur untuk dapat sharing, multiple user, dan program untuk mengakses database secara bersama-sama. Ada 3 manfaat dari data. Yang pertama, data redundancy, memiliki beberapa salinan data yang sama dalam database. Yang kedua, data isolation, memastikan bahwa beberapa transaksi dapat terjadi secara bersama-sama dan tidak ada data dari satu database yang berdampak pada database lain. Yang ketiga, data inconsistency, situasi di mana data yang sama ada di bagian database yang berbeda namun memiliki nilai atau arti yang berbeda. 6. Tantangan costly, complexity, recovery, dan security. Tantangan yang sering dihadapi dalam berbagai bidang termasuk teknologi adalah biaya, kompleksitas, pemulihan, dan keamanan. 1. Biaya atau costly. Biaya adalah faktor penting dalam pengembangan dan implementasi teknologi. Beberapa proyek teknologi dapat menjadi sangat mahal, terutama jika melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur yang kompleks.
Tantangan biaya dapat mempengaruhi kemampuan organisasi atau individu untuk mengadopsi teknologi terbaru atau meningkatkan sistem yang ada. 2. Kompleksitas atau complexity. Teknologi modern seringkali sangat kompleks, terutama dalam hal perangkat keras dan perangkat lunak. Mengelola dan memahami teknologi yang kompleks dapat menjadi tantangan bagi banyak orang. Tantangan ini dapat mencakup kesulitan dalam menginstal, mengkonfigurasi, dan mengoperasikan sistem, serta memahami dokumentasi dan panduan teknik yang rumit. 3. Pemulihan atau recovery. Pemulihan adalah kemampuan untuk memulihkan sistem setelah terjadi gangguan atau kegagalan. Ketika sistem mengalami gangguan atau kehilangan data, pemulihan yang cepat dan efektif menjadi sangat penting. Tantangan pemulihan meliputi pemulihan data yang hilang, pemulihan sistem yang rusak, dan pemulihan dari serangan keamanan. 4. Keamanan atau security. Keamanan adalah aspek penting dalam teknologi modern. Ancaman keamanan seperti serangan cyber, pencurian data, dan malware dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu dan organisasi. Tantangan keamanan meliputi perlindungan data, identifikasi dan pencegahan serangan, serta pemantauan dan deteksi ancaman potensial. Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi dan individu perlu mengadopsi pendekatan yang holistik. Ini termasuk perencanaan anggaran yang matang, pemilihan teknologi yang tepat, pelatihan dan pendidikan yang memadai, serta implementasi kebijakan keamanan yang ketat. Selain itu, kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat umum, juga penting untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Tujuh, apa itu Big Data? Big Data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume besar data yang kompleks dan beragam yang tidak dapat diolah dengan menggunakan metode tradisional. Yang berikutnya karakteristik Big Data. Karakteristik Big Data didefinisikan oleh 3 karakteristik utama yaitu volume, variety, dan velocity. Yang pertama ada volume. Mengacu pada jumlah data yang tersedia berupa terabytes, petabytes, atau bahkan exabytes. Data besar ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti website, aplikasi mobile, jaringan sosial, log perangkat, dan lain-lain. Yang berikutnya ada variety. Mengacu pada jenis data yang tersedia yang terstruktur, seperti data tabel atau data yang tidak terstruktur, seperti teks, gambar, suara, dan video. Yang berikutnya ada velocity. Mengacu pada kecepatan data yang tersedia yang dapat dikumpulkan dan diproses dalam waktu yang singkat, sehingga perlu diolah dengan cepat untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Apa itu Correlate Management? Adalah pengetahuan sebuah rangkaian perangkat atau teknik dan strategis yang digunakan untuk menjaga, menganalisis, mengorganisir, meningkatkan, dan berbagai pemahaman tersebut dapat berasal dari individu atau terintegrasi dalam proses aplikasi dalam suatu organisasi. Siklus Correlate Management. Di sini ada beberapa siklus. Yang pertama yaitu identifikasi. Dalam tahap siklus ini tentu melibatkan gambaran terhadap aset pengetahuan, contohnya seperti dokumen maupun elektronik suatu organisasi. Yang kedua yaitu proses pembuatan. Dalam organisasi tentu ada individu dapat menciptakan ide-ide baru dan bagaimana cara menciptakan sebuah pengetahuan tersebut dipakai yaitu dengan cara pembuatan baru seperti prototipe, analis, informasi, dan
alur kerja. Yang ketiga, simpanan dan membagikan. Setelah membuat pengetahuan baru, maka selanjutnya adalah penyimpanan dan membagikan atau share pengetahuan tersebut. Yang keempat yaitu siklus menggunakan. Maka aset pengetahuan dapat langsung dalam organisasi yang digunakan. Yang kelima, proses pembelajaran pengetahuan yang sudah dibagikan dan juga digunakan dalam fase sebelumnya. Yang keenam, tahap improvisasi atau perubahan pembelajaran pada pengetahuan sebelumnya tentu akan memberikan arahan pada penyempurnaan lebih lanjut terhadap aset pengetahuan tersebut direferensikan sehingga nilai dapat dimanfaatkan secara efektif di masa depan.